Tapi kalau bicara soal sekarang kan belum juga 1 tahun pemerintahnya Pak Prabowo dan Mas Gibran, langkahnya Pak Jokowi yang disebut punya peluang jadi ketua umum PSI, dan kalau Pak Jokowinya mengiyakan, kemungkinan besar kan itu akan terjadi ya Mas Har. Iya. Ini langkah yang memang harus disiapkan Pak Jokowi untuk mencari kendaraan politik, atau ya tadi justru berpotensi bahwa jangan-jangan nanti di pemerintahannya ada hawa yang berbeda. Ya pokoknya di luar, kan dalam pemerintahan itu kita percaya ya pemerintahan itu akan berlangsung 5 tahun ya. Pemerintahannya Pak Prabowo dan Gibran harus berjalan 5 tahun. Tapi kan tidak tahu di luar itu bisa ada perubahan-perubahan mendadak, dinamika politik atau ada sesuatu yang memang terjadi sehingga harus ada perubahan-perubahan. Nah, kalau terjadi itu kan pasti semuanya sudah mengantisipasi ya. Tapi bila berjalan normal 5 tahun dan terbuka dalam pertarungan kandidat di 2029, otomatis itu akan bertarung. Dan memang butuh kendaraan. Mas Gibran butuh kendaraan politik untuk bisa maju sebagai calon presiden. Jadi bisa dikatakan ini strategi lah ya untuk memiliki kendaraan politik, karena 2029 ya, kan betul. It's everyone's game, jadi harus punya kekuatan masing-masing gitu ya Mas Har ya. Tapi kalau kita lihat dari gesturnya ya, baik itu Pak Prabowo maupun Pak Jokowi, itu tidak mau terlihat berbeda kutub, ya nggak sih Mas Har? Misalnya Pak Jokowi nih, saat ada isu matahari kembar dengan tegas bilang bahwa mataharinya hanya satu, Pak Presiden Prabowo Subianto. Begitu pula Pak Prabowo, saat dikatakan apakah betul ada di bawah bayang-bayang, Pak Jokowi juga menolak itu, mengatakan bahwa kalau teleponan ya soal Idul Fitri, silaturahmi dan sebagainya tidak mau terlihat berseberangan. Mas Har melihat apakah dua tokoh ini tidak mau tanda kutip diadu di publik dalam hal pandangan dan arah politik? Ya, karena kan Pak Prabowo kan juga orang yang pasti tahu diri lah ya, sudah diangkat menjadi menteri, didorong, didukung menjadi calon presiden dan memenangkan. Tentu Pak Prabowo tidak akan begitu saja melupakan atau meninggalkan Pak Jokowi. Tapi jelas sebagai presiden, Pak Prabowo pasti kan seperti yang dia bilang, saya bukan boneka, bukan presiden boneka. Artinya saya harus lepas dari bayang-bayang Pak Jokowi ya. Dan untuk maju kembali nanti bila mana beliau sehat sampai 2029, kan juga butuh reputasi, track record yang memang dia harus mendapat cerita baik, berprestasi dari masyarakat. Jadi rakyat itu nanti ketika pemilihan umum, ketika kalau menganggap pemerintahan Prabowo berhasil ya dikasih reward lah untuk dipilih kembali. Tapi bila gagal kan pasti divonis, tidak dipilih begitu. Kira-kira seperti itu sih kalau menurut saya.